Saya Muhammad Nur Khalidin. Saya tinggal di Desa Darupono. Pernah dengar Desa Darupono nggak? Kedengarannya asing ya. Desa Darupono bertempat di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Darupono sendiri dikelilingi oleh hutan jati milik perhutani. Pekerjaan masyarakat Desa Darupono pada umumnya sama dengan desa lainnya, yaitu berprofesi sebagai petani, buruh, pegawai kantor, karyawan swasta, dan lain-lain. Mayoritas penduduk Desa Darupono dihuni oleh golongan remaja. Melihat dengan banyaknya generasi muda zaman sekarang yang enggan menjadi petani, maka budidaya jamur tiram merupakan solusi bagi permasalahan tersebut. Budidaya jamur tiram lebih mengarah pada pertanian modern. Walaupun begitu, modelnya nggak kegedean dan hasilnya juga tidak meragukan. Apabila potensi ini berhasil dikembangkan dengan maksimal, maka stigma pertanian yang miskin dan kotor akan tergantikan. Semakin banyaknya generasi muda yang terjun di dunia pertanian. Thanks. Kreo adalah desa di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Kreo berada di sebelah barat Kecamatan Kejajar. Wilayahnya terletak di lereng Gunung Seroja dengan luas wilayah sekitar 2,84 km persegi. Penduduk desa Kreo mengandalkan mata pencahariannya sebagai petani, terutama petani tembakau dan berbagai sayur mayur musiman. Mereka mengandalkan hasil pertanian seperti kentang, wortel, daun bawang, cabai, kubis dan berbagai komoditi sayuran lainnya, tapi juga pada musim kemarau sebagian besar menanam tembakau. Mayoritas petani di Kejajar mulai bercocok tanam kentang di tahun 1980-an saat tanaman tersebut diperkenalkan oleh petani dari Pangalengan, Jawa Barat. Hingga kini, kemampuan tanaman ini untuk dipanen 3 kali dalam setahun dan harga jualnya yang tinggi di pasar membuatnya menjadi tanaman ideal bagi petani yang membutuhkan perputaran uang yang cepat. Menurut pemerintah daerah setempat, petani kentang di Kejajar mengalami masa keemasan mereka di awal tahun 1990-an ketika harga dan permintaan pasar terhadap kentang terbilang tinggi. Desa Lambur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Desa Lambur ini memiliki banyak sekali potensi pertanian serta sumber daya alam yang melimpah. Beberapa potensi pertanian yang paling menjanjikan di desa ini yaitu padi, karena hampir seluruh masyarakat yang ada di desa ini memiliki pekerjaan sebagai petani. Ada juga hutan pinus yang masih dijaga oleh masyarakat dan juga pemerintah. Ada cengkeh dan juga albasia. Selain bertani, masyarakat juga banyak yang memiliki hewan untuk diternak, di antaranya ayam, sapi, dan juga kambing. Desa ini pun menyuguhkan keindahan alamnya dengan adanya destinasi Sekian dan terima kasih. Halo, potensi pertanian di desa saya yaitu padi. Padi adalah salah satu komoditas utama bagi desa Prambelan. Komoditas selanjutnya yaitu pisang. Tanaman hijau dan yang lainnya. Baik, di sini saya sedang bersama salah satu petani di desa Prambelan. Baik, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya mengenai potensi pertanian di desa Prambelan. Untuk irigasinya sendiri itu bagaimana ya Pak? Di sini mengenai irigasi, sekarang tidak fungsi lagi. Seperti contohnya seperti ini. Share ini sudah tidak fungsi karena adanya pendangkalan. Jadi petani di sini merasa kesulitan untuk buang air karena saluran airnya sudah mampet seperti ini. Untuk kelompok taninya sendiri bagaimana?
sebenarnya kelompok tani di sini sudah terbentuk, tetapi cara kerjanya itu masing-masing. Dan seharusnya kan kelompok tani itu ada pertemuan tiap bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tapi ternyata di daerah ini kelompok tani itu dimonopoli oleh kelompok tani itu sendiri. Seperti ketuanya itu kalau ada alat-alat yang lain itu digunakan sendiri, bukan untuk kelompok tani. Lah kesulitannya petani di sini seperti itu. Sedangkan untuk pupuknya sendiri itu memakai apa ya Pak? Kalau di sini itu biasanya pakainya urea sama set A. Tetapi sekarang ada program itu apa namanya kartu Tani. kartu tani. Iya. Itu sekarang malah dipersulit. Masalahnya apa? Kadang yang punya tanah lebar bahkan berhektar-hektar itu kadang jatahnya pupuk hanya cuma 2 kintal atau 3 kintal. Jadi padahal pupuk itu kan perlu 2 kali sampai 3 kali. Nah, kalau kesulitan pupuk itu tidak ada. Mengenai teknologinya itu bagaimana ya Pak? Oh, kalau teknologi di sini itu sudah bagus. Seperti mesin traktor, terus mesin pemotong padi itu sudah ada. Baik Pak, terima kasih untuk informasi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adhini Muazzizah. Saya dari kelas A2. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan tentang hasil potensinya di desa saya. Saya dari Desa Wiraseba Karangpuni, Kecamatan Bokateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Bisa kalian lihat yang ada di sekitar saya. Tanaman jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Masa hidup tanaman jagung sekitar 80-150 hari. Masa hidup tanaman jagung hanya dapat berbuah 1 kali. Setelah masa panen, jagung digunakan untuk pengganti nasi. Juga dapat digunakan atau dijual untuk pakan ternak atau sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelurahan Bodorejo, Kecamatan Ngalian terletak di Kota Semarang bagian barat dengan ketinggian tempat 200 meter dari permukaan laut. Sebagian besar penduduk berpendidikan SD dan bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Tanaman padi di Desa Bodorejo dapat diusahakan sepanjang tahun karena tersedianya air irigasi, sehingga merupakan sumber mata pencaharian utama. Dari usaha tanaman padi ini, tersedia limbah berupa jerami padi yang cukup melimpah dan belum dimanfaatkan. Karena jumlah ternak sapi relatif sedikit dan budaya beternak belum memasyarakat. Melihat data potensi sawah yang ada di Desa Bodorejo, maka jerami padi yang tersedia setiap musim panen dapat dipergunakan untuk menghidupi 99 ekor ternak sapi dewasa. Selain itu, dalam proses padi menjadi beras juga menghasilkan limbah berupa bekatul dan dedak padi yang dapat digunakan sebagai pakan sapi untuk memperkaya zat gizi yang tidak ada dalam jerami padi. Dengan penerapan teknologi pakan dan teknologi pengubukan secara intensif, jerami padi, bekatul, dan dedak padi yang dihasilkan di Kelurahan Bodorejo merupakan sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ternak sapi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Sekian info dari saya. Terima kasih.